Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Salwa, selaku moderator, dan di sini saya bersama teman-teman saya, ada Kak Rika, ada Kak Resya, ada Kak Seli. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang kemiskinan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang pertama, pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan, yang disebut garis kemiskinan atau poverty line atau batas kemiskinan. Selanjutnya adalah 3 pengertian kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan absolut, yang kedua, kemiskinan relatif, dan yang ketiga, kemiskinan kultural. Yang pertama adalah kemiskinan absolut. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. Yang kedua adalah kemiskinan relatif. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Dan yang terakhir adalah kemiskinan kultural. Miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu penyebab terjadinya kemiskinan. Yang pertama, penyebab individual. Penyebab individual terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama kesehatan. Kondisi kesehatan yang buruk, baik fisik maupun mental, dapat menghambat seseorang untuk bekerja produktif dan menghasilkan pendapat. Yang kedua, pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah seringkali berkorelasi dengan rendahnya keterampilan dan peluang mendapatkan pekerjaan yang baik. Yang ketiga, keterampilan. Kurangnya keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja membuat seseorang sulit bersaing dalam mencari pekerjaan. Yang keempat, motivasi. Rendahnya motivasi atau sikap apatis terhadap pekerjaan dapat menghambat seseorang untuk keluar dari kemiskinan. Yang kelima, adiktif. Kecanduan terhadap narkoba, alkohol, atau judi dapat menghabiskan pendapatan dan merusak produktivitas. Lalu yang B, penyebab keluarga. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga. Tumbuh dalam keluarga miskin dengan pola asuh yang kurang baik dapat membentuk pola pikir dan perilaku yang sulit mengubah keadaan. Yang kedua, jumlah anggota keluarga. Keluarga besar dengan banyak tanggungan seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga, peran gender. Diskriminasi gender dapat membatasi peluang ekonomi bagi perempuan. Selanjutnya, yang C, penyebab sub-budaya atau subkultural. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, norma dan nilai. Norma dan nilai dalam suatu kelompok sosial tertentu dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu terkait dengan kerja, pendidikan, dan pengelolaan uang. Yang kedua, jaringan sosial. Keterbatasan jaringan sosial dapat menghambat akses terhadap informasi dan peluang. Selanjutnya, D, penyebab agensi. Penyebab agensi terbagi menjadi 3, yaitu pemerintah. Kebijakan pemerintah yang tidak proper, korupsi, dan birokrasi yang rumit dapat menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, yang kedua, perusahaan. Praktik bisnis yang tidak adil seperti upah rendah dan eksploitasi tenaga kerja dapat memperparah kondisi kemiskinan. Yang ketiga, lembaga sosial. Lembaga sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan lembaga keamanan memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat. Namun, jika tidak berfungsi dengan baik, dapat memperburuk kemiskinan. Yang terakhir, yang E, penyebab struktural. Penyebab struktural terbagi menjadi 4. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Distribusi pendapatan yang tidak merata menciptakan kesenjangan yang besar dan
yang besar antara kaya dan miskin. Yang kedua, pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi mengurangi daya beli masyarakat dan memperparah kemiskinan. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan tidak inklusif tidak akan mampu mengangkat seluruh lapisan masyarakat keluar dari kemiskinan. Dan yang terakhir, bencana alam. Bencana alam dapat merusak infrastruktur dan mata pencaharian masyarakat sehingga memicu kemiskinan. Selanjutnya, materinya akan dibacakan oleh Kak Salwa. Selanjutnya, cara penanggulangan kemiskinan. Dalam mengatasi masalah kemiskinan harus bertumpu pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang memadai, maka lapangan kerja yang tersedia tidak akan cukup atau bisa jadi tersedia lapangan kerja yang luas. Namun tidak sanggup untuk menyediakan tatanan upah yang memadai sehingga tetap tidak sanggup mengatasi masalah kemiskinan. Namun sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga tidak dengan sendirinya akan menyediakan lapangan kerja yang berkualitas dan langsung menyelesaikan masalah kemiskinan. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, Kak Seli. Dampak kemiskinan: A. Pengangguran, B. Kekerasan, C. Pendidikan, D. Kesehatan, E. Konflik sosial berwasana sara. A. Pengangguran. Secara otomatis pengangguran telah menurun daya saing dan beli masyarakat sehingga akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata dalam konteks daya saing secara keseluruhan. Belum membaik, pembangunan manusia di tanah air akan melemahkan kekuatan daya saing bangsa. Ukuran daya saing ini kerap digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu bangsa dalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain secara global. Dalam konteks daya beli, di tengah melemahnya daya beli masyarakat, kenaikan harga beras akan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. B. Kekerasan. Kekerasan yang marak terjadinya akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya, maka jalan pintas pun dilakukan, misalnya merampok, menodong, mencuri, atau menipu dengan cara mengintimidasi orang lain di atas kendaraan umum dengan berpura-pura kalau sanak keluarganya ada yang sakit dan butuh biaya besar untuk operasi, sehingga dengan mudah ia mendapatkan uang dari melalak. C. Pendidikan. Kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam. Tingkat putus sekolah berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan pertambahan pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang. D. Kesehatan. Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan, apalagi rumah sakit swasta besar, menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit sehingga biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin. Konflik sosial berwasana sara. Tanpa bersikap munafik, konflik sara muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alamin. M.Yudi Haryono menyebut akibat ketiadaan jaminan keadilan, keamanan, dan perlindungan hukum dari negara, persoalan ekonomi politik yang objektif
disublimasikan ke dalam berontakan identitas yang subjektif, terlebih lagi fenomena bencana alam yang kerap melanda negeri ini berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah orang miskin. Kesemuanya menambah deret panjang daftar kemiskinan. Dan semuanya terjadi hampir merata di setiap daerah Indonesia, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Kemiskinan di Indonesia sampai saat sekarang masih banyak dan masih belum bisa ditangani secara keseluruhan. Tapi semoga dengan adanya penanggulangan kemiskinan yang diadakan pemerintah, kemiskinan akan lebih berkurang dan warga masyarakat akan lebih sejahtera dan makmur. Baik, terima kasih. Itu tadi hasil presentasi kami. Saya akan akhiri presentasi kami ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.